di kelompok pertama dengan materi filsafat era Prasokrat, yang di dalamnya ada pengertian filsafat menurut para tokoh, kemudian sejarah filsafat era Prasokrat, dan yang terakhir ada tokoh-tokoh filsafat era Prasokrat. Untuk materi pertama mengenai pengertian filsafat menurut para tokoh akan dijelaskan oleh saya sendiri, Munawwarah Nuraini. Filsafat dalam pengertian etimologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti filosofia, yang terdiri dari dua kata, yakni philein atau philos, philia atau love yang berarti suka atau cinta. Sedangkan kata sophia atau wisdom yang berarti kebijaksanaan. Filsafat memiliki pengertian alam berpikir atau alam pikiran. Berfilsafat berarti berpikir. Meskipun demikian, tidaklah semua berpikir itu dapat dikatakan berarti berfilsafat. Karena berfilsafat minimal memiliki kriteria atau ciri-ciri berpikir filsafat. Filsafat sebagai suatu ilmu, karena begitu luas lingkungan pembahasannya, maka tidak mengherankan bila ditemukan begitu banyak konsep tentang definisi filsafat. Secara konsep, mulai dari zaman munculnya teori filsafat sampai saat ini, hal ini dapat dilihat antara lain sebagai berikut. Pertama, masa awal filsafat. Para ahli-ahli pikir muncul untuk mencoba menerka teka-teki alam. Mereka mau mengerti apakah yang menjadi asal mula alam dan yang melingkunginya, serta kandungannya dan segala isinya. Namun ditemukan antara lain keterangan berdasarkan kepercayaan bahwa pada saat itu para ahli-ahli pikir mulai berpikir memikirkan tentang terjadinya alam beserta isinya. Tapi sayangnya pada saat itu masih didominasi oleh mitos atau kepercayaan. Yang kedua, masa Sokrat. Pada masa ini muncul pemikiran yang disebut sofisme, yakni pemikir terarah kepada manusia dan kemampuannya berpikir juga kepada tingkah lakunya. Di sana-sini orang mencoba mencari di mana letaknya kebaikan dan keburukan. Bisa dikatakan mencari norma tingkah laku. Sehingga pada masa ini dapat juga disebut dengan masa mulainya antropologis. Yang ketiga, masa sesudah Sokrat. Muridnya yang terkenal pertama adalah Plato. Tampil dengan teknik pemikiran yang dikenal dengan istilah dialektika, yang artinya berdiskusi. Beliau berpendapat bahwa filsafat merupakan suatu usaha dengan melakukan kritikan terhadap berbagai pendapat yang berlaku. Yang keempat, Aristoteles. Menurut Aristoteles, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya, ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika atau filsafat keindahan. Yang kelima, menurut Marcus Tullius Cicero, mengatakan filsafat adalah ibu dari semua seni atau the mother of all the arts. Juga sebagai art vitae, yaitu filsafat sebagai seni kehidupan. Yang keenam, Al-Farabi. Dalam Al-Samarat Al-Mardiyah 26-27, Al-Farabi mengatakan bahwa pada hakikatnya filsafat merupakan satu kesatuan. Karena itu filosof besar harus menyetujui bahwa satu-satunya tujuan adalah mencari kebenaran. Yang ketujuh, René Descartes. Menurut René Descartes, filsafat adalah kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikannya. Berdasarkan pengertian filsafat menurut para tokoh di atas, dapat disimpulkan, filsafat adalah sistem pemikiran manusia untuk mencapai kebijaksanaan, sehingga melahirkan pengetahuan-pengetahuan yang membahas mengenai pencipta, dunia, dan manusia yang dibagi berdasarkan bidangnya. Tetapi pada dasarnya, pengertian mengenai filsafat berbeda-beda tergantung kepada siapa yang menafsirkannya. Sejarah filsafat era Prasokrates. Filsafat Prasokrates yang berada pada bangsa-bangsa Yunani merupakan bangsa yang pertama kali berusaha menggunakan akalnya untuk berpikir. Periode Yunani kuno disebut juga filsafat Prasokrates, dimulai pada abad ke-6 sebelum Masehi.
para filsuf Yunani paling awal atau disebut sebagai filsuf alam karena mereka hanya menaruh perhatian pada alam dan proses-prosesnya. Semua filsuf paling awal sama-sama mempercayai bahwa pasti ada suatu zat dasar dari akar seluruh perubahan. Periode filsafat era Prasokrates merupakan periode sangat penting dalam sejarah peradaban manusia, karena saat itu terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Filsafat Prasokrates adalah filsafat yang ada karena kemenangan akal atau dongeng atau mitos dari agama yang membelenggu manusia saat itu, memberitahukan tentang akal muasal segala sesuatu baik dunia maupun manusia. Tokoh-tokoh filsafat era Prasokrates. Yang pertama ada Thales. Thales menjadi terkenal setelah mampu memprediksikan gerhana matahari pada tahun 585 sebelum Masehi. Orang Miletus itu digelari sebagai bapak filsafat karena ia adalah orang yang mula-mula berfilsafat. Gelar itu diberikan karena ia mengajukan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya bahan alam semesta ini. Kemudian yang kedua itu ada Anaximandros. Anaximandros disebut sebagai murid Thales. Anaximandros hidup kira-kira antara tahun 610 dan tahun 540 sebelum Masehi. Menurut sebuah tradisi, ia mempunyai jasa-jasa dalam bidang astronomi dan juga bidang geografi, sebab dialah orang pertama yang membuat satu peta bumi. Anaximandros juga mencari prinsip terakhir yang dapat memberi pengertian mengenai kejadian alam semesta. Pemikirannya lebih subtil. Menurut Anaximandros, prinsip terakhir itu ialah tu aperion, yang tak terbatas. Lalu yang ketiga itu ada Anaximenes. Menurut Anaximenes, prinsip yang merupakan asal-usul segala sesuatu adalah udara. Dalam satu-satunya sifat yang disimpan dari karyanya, ia mengatakan bahwa seperti jiwa menjamin kesatuan tubuh kita, demikian pun udara melingkupi segala-galanya. Pandangan Anaximenes tentang susunan jagat raya pasti merupakan sebuah kemunduran dibandingkan dengan Anaximandros. Menurut Anaximenes, bumi berupa meja bundar. Yang keempat ada Pitagoras. Pitagoras adalah ahli matematika dan mistik yang lahir di Samos, sebuah pulau kecil dekat pantai Ionia, tetapi menghabiskan sebagian besar hidupnya di Kroton, sebelah selatan Italia. Aristoteles mengatakan bahwa Pitagoras percaya bahwa angka bukan unsur seperti udara dan air, merupakan prinsip semua benda. Yang kelima adalah Herakleitus. Paham relativisme semakin mempunyai dasar setelah Herakleitus menyatakan engkau tidak dapat terjun ke sungai yang sama dua kali, karena sungai itu selalu mengalir. Menurut Herakleitus, segala sesuatu selalu berada dalam perubahan. Kemudian, Pranarka melihat bahwa pandangan Herakleitus inilah yang kemudian hari banyak berkaitan dengan relativisme, skeptisisme, dan anarki. Herakleitus sendiri berbicara tentang logos. Kemudian ada Xenophanes. Nama Xenophanes menjadi masyhur karena untuk pertama kalinya dalam sejarah di Yunani, dialah yang menyisakan konflik yang sedang berlangsung antara pemikiran filsafat dan tanggapan-tanggapan mitologis yang tradisional, dengan menggunakan istilah-istilah yang telah dipergunakan lebih dahulu. Dapat dikatakan bahwa Xenophanes terlihat dengan jelas pergumulan antara logos dan mitos dalam alam pikiran Yunani. Saya di sini ingin menambahkan beberapa tokoh filsafat di era Prasokrates yang memang sangat berpengaruh. Buah hasil dari pemikiran mereka berpengaruh untuk filsafat-filsafat di generasi selanjutnya. Yang pertama ada Parmenides. Filsuf ini dalam segi pemikirannya dia bertentangan dengan Herakleitus. Mungkin teman-teman tadi sudah mendengar pemikiran dari Herakleitus ini. Lalu ia berpendapat bahwa ia menemukan secara mendalam ide atau gagasan tentang ada. Tentang ada di sini artinya tentang keadaan, tentang keberadaan. Mungkin dalam filsafat
generasi selanjutnya di filsafat abad pertengahan ada ini banyak dikaji, banyak menjadi filsafat-filsafat atau menjadi bidang-bidang filsafat yang baru. Mungkin kita kenal itu eksistensial atau eksistensi, keberadaan. Lalu lanjut Zeno. Zeno ini adalah murid dari Parmenides. Dia menyatakan bahwa gerak adalah sebuah khayalan dan tidak ada ruang kosong. Dia berpendapat bahwa gerak ini adalah sebuah khayalan dan ruang kosong ini tidak ada. Lalu ada Empedokis. Nah, buah pemikiran dari Empedokis ini pemikiran yang khas. Dia bersifat mistis keagamaan. Mungkin dia lebih kepada fokus mistis keagamaan. Dia dalam buah pemikirannya dia mengatakan bahwa di alam semesta tidak ada sesuatu yang dilahirkan sebagai hal baru dan dapat dibinasakan sehingga tidak ada lagi atau benar-benar dibinasakan, hancur dan tidak ada. Lalu lanjut ke Anaxagoras. Nah, Anaxagoras ini menolak ajaran dari Parmenides yang mistis, yang monistis. Menurutnya, Anasir itu tidak hanya 4, melainkan tidak terbatas. Artinya dia merasa bahwa Anasir ini gak hanya ada 4, tapi tidak terbatas sifatnya. Lalu lanjut kepada Leukippos dan Demokritos. Nah, Leukippos ini yang menciptakan teori atom, sedangkan Demokritos ini kita tahu sebagai filsuf atom yang sangat terkenal. Nah, sebetulnya mereka berdua ini sama-sama filsuf atom, tapi mungkin kita hanya mengenal Demokritos. Nah, kata-kata yang paling terkenal dari filsuf Demokritos ini adalah jiwa manusia terdiri dari atom. Itu mungkin yang memang dikenal oleh teman-teman yang mungkin belajar dari ilmu pengetahuan alam. Pas belajar kimia itu teman-teman sering mendengar jiwa manusia ini adalah terdiri dari atom.